Saya Dr. Insinyur Saiful Bahri, MSc, Program Studi Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dengan judul disertasi Peningkatan Produksi dan Pendapatan Agribisnis Padi Sawah dengan berbagai etnis di Kecamatan Palolo. Saya berharap disertasi saya ini bukan hanya selesai setelah melakukan penelitian, tapi bisa diterapkan di dalam kehidupan petani dan bisa bermanfaat sebagai masukan pada pemerintah daerah di Kabupaten Sigi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promo Vendus Saiful Bahri dengan nomor stambuk E203-20004, program studi ilmu pertanian program doktor dengan judul disertasi Peningkatan Produksi dan Pendapatan Agribisnis Padi Sawah pada Etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Senin 29 Juli 2024 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Kami persilakan kepada seluruh tim penguji memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang khususnya Ibu Profesor Dr. Ramlawati SEMM, selamat datang Prof. Ibu, Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, yang juga kepada saudara Promovendus. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti ujian promosi doktor pada hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Saiful Bahri. Sebelum saya melanjutkan, saya mempersilahkan saudara Bapak Promotor, saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu yang telah diberikan. Hadirin yang saya hormati, yang kepada yang terhormat, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, yaitu Asian Engineering, yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Ramlawati, Sarjana Ekonomi, MM. Selamat datang Prof di Universitas Tadulako. Karena pada ujian kali ini kebetulan kandidat sudah siap, maka diundanglah Prof sebagai penguji dan mudah-mudahan dapat memberikan warna yang tersendiri dalam ujian terbuka ini. Tanpa kehadiran beliau, ujian ini tidak akan berlangsung. Maka dari itu, Saudara Propedus dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Juga kepada keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Palu, terlebih pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palu, juga pada keluarga besarnya. Para penguji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh hikmah kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Universitas Tadulako sebagai tim promotor dari Saudara Propedus Saiful Bahri untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademiknya. Bapak Ketua, tim penguji dan hadirin yang mulia, izinkanlah saya memperkenalkan secara singkat Saudara Propedus. Nama Saiful Bahri, lahir di Lembang, Matini, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, tanggal 20 September 1962. Dari pasangan Bapak Basu Banteng Daeng Sijara dan Ibu Siti Senap Daeng Memang, yang keduanya telah almarhum. Tingkat pendidikan sarjana S1 pada Program Studi Budidaya Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, tamat tahun 1990. Selanjutnya Magister Agribisnis diselesaikan di Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, tamat tahun 2014. Kemudian melanjutkan S3 di Program Doktor Ilmu Pertanian, konsentrasi Agribisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako dari tahun 2020 sampai sekarang. Nilai pekerjaan saat ini Saudara Propedus bekerja di Universitas Muhammadiyah Palu sebagai Dekan Fakultas Pertanian. Hadirin yang saya muliakan, Saudara Propedus telah mempersunting Nadimah Haji Sabdul Hasan dan Santi dikaruniai 7 orang putra dan putri serta 12 orang cucu. Amin. Bapak Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, selama proses penyelesaian disertasi ini, Saudara Propedus yang saya kenal orangnya optimis, kerja keras, fokus, dan mau menerima saran orang lain. Semua itu secara komprehensif diuraikan dalam naskah disertasi dan disampaikan dengan soft skill yang sangat mumpuni. Saudara Propedus telah melewati semua tahapan dalam menyelesaikan studi di program Doktor Ilmu Pertanian, antara lain matrikulasi, perkuliahan selama 2 semester,
seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan telah menyerahkan jurnal internasional verifikasi. Nah, untuk itulah saudara Perpenes telah mempersiapkan diri untuk ujian terbuka pada pagi hari ini. Hal ini merupakan kompetensi yang dimiliki Perpenes, sehingga memudahkan bagi kami berdua sebagai tim promotor dalam mengarahkan untuk menyelesaikan disertasinya. Maka dari itu, sudah saatnya kami antarkan pada saat yang berbahagia ini ke hadapan para penguji dalam ujian terbuka dengan judul disertasi peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah pada berbagai etnis di Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi. Fokus kajiannya adalah agribisnis padi sawah dengan lebih menyoroti tentang produksi dan pendapatan agribisnis dari beberapa etnis yang ada di Kecamatan Palulu. Etnis yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua, yaitu petani lokal dan petani pendatang. Etnis di situ cukup banyak, ada etnis Bugis, ada Tanah Toraja, ada Jawa, dan seterusnya. Petani lokal adalah petani yang lahir di Kecamatan Palulu, sedangkan petani pendatang adalah petani yang lahir di luar Kecamatan Palulu. Menunjukkan bahwa dalam mengelola usaha taninya, dalam hal ini usaha tani padi sawah, ternyata produksi padi yang dihasilkan oleh petani pendatang lebih besar dibandingkan dengan petani lokal. Perbedaan itu disebabkan oleh etos kerja yang dimiliki oleh kedua etnis tersebut berbeda. Etos kerja di sini meliputi 4 hal: keuletannya, kerja kerasnya, disiplin, dan kemandirian. Dengan demikian, kami selaku tim promotor menyerahkan saudara Perpenes kepada sidang terbuka ini untuk dilaksanakan ujian terbuka. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa dan kelayakan akademik untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi. Akhirnya, dengan segala kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana Universitas Dolaku untuk membimbing Perpenes, kami selaku tim promotor mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Madiantara MP yang sekaligus sebagai promotor saudara Promovendus. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah pada berbagai etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Untuk itu saya persilahkan Ibu Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang saya hormati tim penguji eksternal dan internal, yang saya hormati Bapak Ibu tim promotor dan co-promotor, dan yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, dan tentu saja yang saya hormati yang sementara berbahagia kandidat kita pada hari ini, Saudara Saiful Bahri. Baiklah, izinkan saya selaku Sekretaris Sidang untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 3115/UN28.4/KM/2024
tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini, nama Saiful Bahri, Stambuk E203-20004, program studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi, peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah pada berbagai etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dengan panitia pelaksana sebagai berikut. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Esiana Genere, selaku Ketua, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anggara Sini MP, selaku Sekretaris. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ramawati SEMM, selaku Penguji Eksternal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI, selaku Penguji Internal. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Hadayani MS, selaku penguji anggota. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Samsudin Laurel MP, selaku penguji anggota. Yang terhormat Bapak Dr. Asrul SP MP, selaku penguji anggota. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP, selaku promotor. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Alan Ansari MSI, selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Aula Gedung C lantai 3 Pascasarjana. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Juli 2024. Direktur Pascasarjana, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asia Negeri. Demikian surat keputusan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Sri Anggara Sini MP. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Diusahakan kurang lebih 10 menit. Silakan. Abe, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian saya pada sidang ujian promosi yang terhormat ini. Judul penelitian saya adalah peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah pada berbagai etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Sasaran utama pembangunan pertanian dewasa ini adalah peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani. Kegiatan di sektor pertanian diusahakan agar dapat berjalan lancar dengan peningkatan produksi pangan melalui program pembangunan, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Tanaman padi merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan hajat hidup bangsa Indonesia. Menurut Ikra dengan kawan-kawan tahun 2003, padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan
sumber penghasilan utama dari jutaan petani di Indonesia. Ini adalah data luas panen padi sawah di Sulawesi Tengah dari 2018 sampai 2022, di mana pada tahun 2018 Kabupaten Sigi pada urutan keempat, kemudian pada tahun 2019 menjadi urutan kelima, pada tahun 2020 kembali urutan keempat, pada tahun 2021 urutan keempat, dan pada tahun 2022 luas panen padi di Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi di urutan keempat. Tetapi dari sisi produksi 2018 Kabupaten Sigi tahun 2018 itu urutan keempat. Kemudian tahun 2019 urutan kelima. 2020 urutan kelima, kemudian tahun 2021 urutan keempat, tapi tahun 2022 menjadi urutan ketiga di bawah Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Banggai. Luas panen produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Sigi tahun 2018 itu produktivitasnya 4,56 ton per hektar. Kemudian tahun 2021 menjadi 5,05 ton per hektar. Tahun 2022 4,85 ton per hektar. Di Kabupaten Sigi ada 9 desa yang ada petani padi sawah, di mana desa-desa itu adalah Petimbe, Rahmat, Ranteleda, Rejeki, Sarumana, Sintu, Tomo, Wenune, dan Puirani. Dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas, maka saya melihat ada permasalahan di Kabupaten Sigi. Dari fluktuasi luas panen, kemudian dari produksi itu yang sebelumnya produksi itu 2018 urutan kelima, tiba-tiba di tahun 2022 itu menjadi urutan ketiga. Bagi saya ini sebuah masalah yang mau dicari apa sebenarnya yang menyebabkan ini. Karena itu maka dalam rumusan masalah ini saya angkat bahwa faktor-faktor apa yang memengaruhi produksi utama padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang ketiga, bagaimana perbedaan kinerja petani lokal dan petani pendatang pada usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang keempat, bagaimana saluran pemasaran usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kinerja antara petani lokal dan petani pendatang pada usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dan yang keempat adalah mengetahui saluran pemasaran hasil usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Kegunaannya adalah diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada petani tentang produksi, pemasaran, dan pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya dinas terkait dalam pengambilan kebijakan pada subsektor usaha tani padi sawah. Yang ketiga adalah sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pangan, khususnya usaha tani padi sawah. Novelty dari penelitian saya adalah membandingkan antara kinerja petani lokal dan petani pendatang. Di Kabupaten Sigi, petani pendatang itu dari berbagai suku, dari Bugis, Makassar, Seko, Toraja, Jawa, Bali, dan lainnya. Tapi di dalam penelitian ini saya bagi dua menjadi petani lokal dan petani pendatang. Dari beberapa hasil penelitian
baik yang di Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah, belum saya temui ada yang meneliti tentang kinerja atau perbandingan kinerja antara petani lokal dan petani pendatang. Kerangka pemikiran saya ini, metode penelitian adalah pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi bulan September sampai dengan Desember 2023. Data sumber data ada data sekunder dan data primer. Kemudian data populasi dan sampel. Anggota populasi petani yang berusaha tani padi sawah di Kabupaten Sigi adalah 1.183. Sampel yang peneliti ambil adalah 90 orang petani yang berusaha tani padi sawah. Kemudian untuk produksi dan pendapatan dianalisis menggunakan persamaan produksi regresi linear berganda dari COP12. Deskripsi masing-masing variabel. Luas lahan di Kabupaten Sigi, di Kecamatan Palolo, luas lahan yang diolah oleh para petani antara 0,5 sampai 1,76 hektar atau rata-rata 0,98. Kemudian benih yang digunakan adalah 50 kg sampai 170 kg. Dengan rata-rata penggunaan benih adalah 104,39 kg per hektar dengan biaya Rp839.447 per hektar. Pupuk urea. Pupuk yang digunakan adalah 50 kg sampai 200 kg dengan rata-rata penggunaan per hektar adalah 116,88 kg per hektar dengan biaya Rp296.296 per hektar. Pupuk fosca 50 kg sampai 200 kg dengan rata-rata yang sama, harga yang berbeda Rp315.581 per hektar. Kedua pupuk ini adalah pupuk subsidi dari pemerintah. Pestisida. Pestisida yang digunakan oleh para petani sawah adalah fungisida, pestisida, fungisida, insektisida, dan herbisida. Kemudian saya rangkum, biayanya adalah sekitar Rp614.900 per hektar. Tenaga kerja adalah 168 HOK per hektar dengan biaya Rp13.442.028 per hektar. Secara rata-rata produksi yang diperoleh oleh petani sawah di Kecamatan Palolo adalah 4.253 kg per hektar dengan harga produksi Rp42.533.420 per hektar. Karena 1 kilogramnya itu Rp10.000 di tingkat petani. Pendapatan penerimaan Rp42.533.420 per hektar, kemudian biaya produksi Rp17.922.127 per hektar, sehingga pendapatan petani untuk satu kali musim tanam dalam 1 hektar adalah Rp24.611.293. Regresi berganda model COP12 dengan program SPS versi 24 terlihat pada lampiran 9 pada disertasi yang dibagikan. Kemudian tabel 20 ini menunjukkan hitung sama dengan 433,28 dengan alfa 1% membuktikan menolak hipotesis nol. Artinya variabel bebas luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan asal petani secara simultan memengaruhi produksi padi sawah. Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas digunakan uji T yang tertera pada tabel 21. Koefisien determinasi
atau koefisien determinan yang disesuaikan sebesar 0,968 menunjukkan bahwa variabel produksi padi sawah dapat diterangkan oleh variabel bebas luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan asal petani sebesar 96,80%, sedangkan 3,20% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masukkan dalam model. Pengaruh dari masing-masing faktor produksi padi sawah sebagai berikut. Luas lahan. Luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Palolo dengan alfa 1%. Koefisien regresi 0,633 dapat diartikan bahwa setiap penambahan luas lahan sebesar 1% dapat meningkatkan produksi padi sebesar 0,633% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Palolo dengan alfa 1%. Dengan kesimpulan bahwa setiap penambahan benih sebesar 1% dapat meningkatkan produksi padi sawah sebesar 0,534% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu. Pupuk, variabel pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Palolo dengan alfa 1%. Koefisien regresi 0,732 dapat diartikan bahwa setiap penambahan pupuk 1% dapat meningkatkan produksi padi sawah sebesar 0,732% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Pestisida. Variabel pestisida berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Palolo, di mana T itu sama dengan minus 1,752 dengan alfa 1%. Koefisien regresi minus 0,091 dapat diartikan bahwa untuk setiap penambahan pestisida sebesar 1% dapat menurunkan produksi padi sawah sebesar 0,091% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Tenaga kerja, koefisien regresi 1,196 dapat diartikan bahwa untuk setiap penambahan tenaga kerja 1% dapat meningkatkan produksi padi sawah sebesar 1,196% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Asal petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Palolo. Koefisien regresi 0,038 dapat diartikan bahwa secara rata-rata petani pendatang memiliki produksi padi sawah sebesar 3,8% lebih tinggi dibandingkan dengan petani lokal. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan digunakan model sebagaimana yang saya tampilkan ini. Tabel 22 menunjukkan bahwa hitung 27,946,743 dengan alfa 1% membuktikan menolak hipotesis nol. Artinya variabel bebas jumlah produksi, biaya luas lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja dan asal petani secara simultan memengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah. Koefisien determinasi yang disesuaikan 0,999 menunjukkan bahwa variabel pendapatan padi sawah dapat diterangkan oleh variabel bebas jumlah produksi, biaya luas lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja dan asal petani sebesar 99%, sedangkan 0,01% diterangkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha tani padi sawah, di mana setiap penambahan produksi atau peningkatan produksi 1% dapat meningkatkan pendapatan usaha tani padi sawah sebesar 1,4
1,408% dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Untuk biaya lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja semuanya berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Asal petani berpengaruh positif dan non signifikan terhadap pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, di mana koefisien 0,876 dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara petani lokal dan petani pendatang terhadap pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis hulu belum sepenuhnya mendukung subsistem agribisnis usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo. Faktor produksi dibutuhkan oleh para petani yang masih mengalami kendala, terutama yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, dan benih. Distribusi pupuk untuk sampai ke petani masih sering mengalami kendala akibat adanya invisible hand yang melakukan spekulasi. Kemudian para petani masih menggunakan benih yang tidak bersertifikat. Subsistem agribisnis usaha tani yang ada di Kecamatan Palolo berjalan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani. Faktor-faktor produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja digunakan sesuai dengan pengalaman dan ketersediaan apa yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka itulah yang digunakan oleh para petani. Subsistem agribisnis hilir. Saluran pemasaran beras di Kecamatan Palolo melalui 6 saluran pemasaran. Saluran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Margin pemasaran ada 2. Saluran pemasaran 1 sampai 5, margin pemasaran adalah Rp2.500 per kilogram, dan saluran ke-6 adalah Rp1.500 per kilogram. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Variabel bebas luas lahan, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan asal petani secara simultan memengaruhi produksi padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Secara parsial, setiap penambahan luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja dapat meningkatkan produksi padi sawah, dan setiap peningkatan penggunaan pestisida akan menyebabkan penurunan jumlah produksi padi sawah di Kecamatan Palolo dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Kedua, variabel bebas jumlah produksi, biaya luas lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, dan asal petani secara simultan memengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Secara parsial, setiap penambahan jumlah produksi dapat meningkatkan pendapatan usaha tani padi sawah, dan setiap penambahan biaya lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja dapat menurunkan pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Asal petani berpengaruh positif dan signifikan secara rata-rata. Pendatang memiliki produksi padi sawah sebesar 3,8% lebih tinggi dibandingkan dengan petani lokal. Tetapi tidak ada perbedaan antara petani lokal dan petani pendatang terhadap pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Palolo. Pemasaran beras di Kecamatan Palolo melibatkan 4 lembaga pemasaran melalui 6 pola: petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar dan ke konsumen. Kedua, petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar, pedagang pengecer dan ke konsumen. Petani ke pedagang pengumpul ke pedagang perantara, ke pedagang pengecer, ke konsumen. Keempat, petani ke pedagang perantara, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, ke konsumen. Kelima, petani ke pedagang perantara, ke pedagang pengecer, ke konsumen. Dan yang keenam, petani ke pedagang pengecer, ke konsumen. Dan besaran margin pemasaran beras Kecamatan Palolo terdiri dari Rp2.500 per kilogram dan Rp1.500 per kilogram. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada Bapak Ibu tim penguji. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Profesor Dr. Rahmawati SMM sebagai penguji eksternal. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Pascasarjana Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Pertanian yang telah mengundang saya untuk hadir di Universitas Tadulako untuk menghadiri sidang promosi Dr. Saudara Promopendus Saiful Bahri. Tentunya saya sebagai penguji, diundang sebagai penguji eksternal, memberikan apresiasi kepada promotor dan tim promotor yang pada hari ini berhasil, insya Allah sebentar akan melahirkan seorang doktor dalam bidang ilmu pertanian. Sangat menarik judul disertasi dari saudara Promopendus yang tadi kalau saya lihat di ujung lokus penelitiannya adalah terkait dengan etnis, ya. Jadi membedakan antara petani padi sawah lokal dengan pendatang. Nah, dari kajian disertasi ini, setelah saya membaca disertasi, karena ini mungkin sebelum saya bertanya, saya memberikan dulu sanggahan atau pandangan terkait dengan tulisan saudara Promopendus. Dari kajian disertasi, di penjelasan tentang penggunaan faktor produksi di tabel 12 sampai tabel 18 itu perlu memberikan justifikasi terkait dengan anjuran sesuai dengan SOP, Sistem Budidaya Usaha Tani Padi, dengan penggunaan sarana produksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Promopendus. Kemudian yang kedua, penggunaan sarana produksi perlu membandingkan antara petani lokal dan petani pendatang sebagai dukungan dari novelty penelitian Promopendus. Dan berikutnya, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Analisis yang digunakan tadi, kalau saya lihat dari metode analisis yang digunakan tadi menggunakan analisis regresi berganda, ya. Kalau di disertasinya tadi disebutkan COP12, ya. Kalau menurut pemahaman saya, COP12 ini cocok digunakan untuk mengukur efisiensi. Mungkin satu pertanyaan saja dari saya, yang kalau yang tadi itu adalah sanggahan dan mungkin tidak perlu dijawab, nanti bisa diberikan penguatan kembali di naskah disertasi. Satu pertanyaan yang saya ajukan untuk saudara Promopendus, kita tahu bahwa syarat untuk menjadi seorang doktor tentunya adalah adanya temuan baru atau novelty yang dari hasil kajian disertasi yang dilakukan. Saya tadi, meskipun Promopendus tadi sudah menjelaskan bahwa ada novelty, tapi saya ingin mendengarkan lebih terkait dengan penjelasan dan penguatan yang terkait dengan novelty yang dihasilkan. Karena yang menarik di sini, Promopendus mengambil lokus penelitian dengan etnik. Saya kira itu pertanyaan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan novelty penelitian saya mencoba mencari di jurnal penelitian apakah ada yang sudah pernah mencoba membandingkan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja pendatang.
saya tidak menemukan satupun. Yang saya temukan adalah bahwa di dalam dunia kerja, etos kerja itu penting. Kemudian saya kaitkan dengan dunia pertanian, terutama usaha tani padi sawah. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh adalah faktor tenaga kerja. Oleh karena itulah saya ingin melihat tenaga kerja yang ada di Kecamatan Palolo atau petani yang ada di Kecamatan Palolo yang datang dari berbagai etnis itu, apakah sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sinamo tahun 2023 bahwa etos kerja itu berpengaruh. Nah, salah satu yang mempengaruhi etos kerja itu adalah keyakinan agama, kemudian budaya, kemudian geografis. Ada 7 yang disampaikan oleh Sinamo. Karena itu maka saya melihat jangan-jangan di usaha tani padi sawah ini juga faktor lokal dan pendatang ini juga berpengaruh terhadap produksi maupun pendapatan usaha tani padi sawah. Dan ternyata saya temukan bahwa ternyata untuk pendapatan berpengaruh, tetapi untuk produksi berpengaruh, tapi untuk pendapatan tidak ada perbedaan antara petani lokal dan petani pendatang. Demikian, Prof. Si Prof. Bagaimana Promopendus masih sanggup? Sanggup. Ini luar biasa ini Promopendus. Semangatnya melampaui dari umur. Promopendus, setelah saya membaca, melihat judul dari Promopendus ini, peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah pada berbagai etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Coba Promopendus menjelaskan bagaimana peranan dari subsistem agribisnis hulu dalam meningkatkan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawah ini. Karena kalau kita lihat ini penelitian ya tentu melihat dari hulu ke hilir. Saya minta dari hulu saja. Silakan. Agribisnis, subsistem agribisnis hulu adalah salah satu subsistem dari 4 subsistem agribisnis. Subsistem hulu, subsistem produksi usaha tani, subsistem hilir, dan subsistem penunjang. Untuk usaha tani padi sawah, subsistem hulu ini memang sangat besar peranannya. Kita lihat di penelitian saya bahwa rata-rata produksi padi sawah itu baru sampai ke 4,3 ton per hektar dengan produktivitas yang tahun 2022 itu 4,8. Salah satu hal yang sangat penting di sini adalah sarana produksi usaha tani yang termasuk dalam subsistem hulu. Petani sawah di Kecamatan Palolo, pertama, penyediaan benih bersertifikat yang mestinya digunakan oleh para petani itu sulit ditemukan. Padahal ini adalah bagian dari subsistem hulu yang mestinya selalu tersedia pada saat petani membutuhkan. Yang kedua, pupuk. Walaupun disubsidi oleh pemerintah, tadi saya sampaikan bahwa pupuk ini sebagai bagian dari sistem hulu juga masih ada invisible hand yang kita tidak tahu dari bagaimana cara menyelesaikannya ini. Saya coba tanya kepada petani, tapi saya tidak tuliskan. Kenapa pupuk sudah disubsidi oleh pemerintah tapi masih agak susah? Ternyata ada aturan yang menyatakan bahwa kalau petani itu membeli pupuk itu harus dibelikan resi.
Tapi yang terjadi di lapangan adalah para distributor pupuk itu tidak memberikan resi kepada petani, sehingga ada kecurigaan saya sebagai peneliti, jangan-jangan yang diambil oleh petani sesuai dengan penelitian saya itu hanya 2 karung, tapi di dalam resi itu ditulis 10 karung oleh distributor pupuk. Kenapa saya katakan? Karena pemerintah mengatakan bahwa pupuk ini sudah disubsidi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin petani kekurangan pupuk. Karena itu bagi saya subsistem hulu ini masih perlu penataan atau perlu ditata ulang agar kesulitan-kesulitan petani mendapatkan benih bersertifikat, mendapatkan pupuk yang disediakan oleh pemerintah yang demikian banyak itu mudah didapatkan oleh para petani. Karena ini memegang peranan untuk produksi dan pendapatan para petani. Sekian, Prof. Tadi saya lihat jumlah pertanyaan beliau ada 17, tapi kenapa ada sedikit yang dikeluarkan? Mungkin karena waktu. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Handayani MS. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti penyampaian dari Promopendus, saya berikan apresiasi karena sudah sampai pada tahap akhir sebelum meraih doktoral. Kalau melihat judul daripada Promopendus, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis pada sawah di berbagai etnis di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Namun dalam hasil penelitiannya itu tidak tergambarkan ada peningkatan produksi. Dari 5 variabel yang dilihat yang berpengaruh terhadap produksi itu ada 4 yang berpengaruh positif. Artinya belum efisien dalam penggunaannya sehingga produksi yang dihasilkan oleh petani itu masih sangat rendah. Nah, kira-kira apa regulasi yang harus diambil oleh pemerintah agar kondisi ini bisa meningkatkan produksi? Saya kira itu, silakan diberikan jawaban. Kalau regulasi kayaknya sudah banyak sekali yang dibuat oleh pemerintah. Yang terakhir yang pernah saya baca bahwa para petani diharapkan untuk membuat peta lokasi, sehingga untuk distribusi pupuk itu berdasarkan peta lokasi. Tapi itu pun saat ini mandek di tingkat petani di lapangan. Sehingga kayaknya kalau untuk peraturan, bagi saya sudah cukup sekali peraturan sekarang. Tapi pelaksananya di lapangan yang mungkin perlu agak tegas, sehingga seperti apa yang saya sampaikan tadi, distribusi pupuk yang oleh pemerintah menyatakan berlimpah, tapi di tingkat petani itu paling-paling dapat 2 karung Polska dan 2 karung urea. Artinya ada ketegasan dari pihak terkait tentang resi pembelian di tingkat pembelian oleh petani. Karena selama ini saya dapat di lapangan, pada saat petani membeli pupuk di tingkat pengecer itu tidak diberikan resi. Sehingga bagi saya sebagai peneliti ada kecurigaan. Jangan-jangan petani hanya dikasih 2 karung, tapi di dalam resi itu ditulis untuk pertanggungjawaban ke atas ditulis 10. Sehingga 8 karung itulah yang bisa kita dapatkan di pasar gelap, di invisible itu tadi. Bisa kita dapatkan pupuk dengan harga yang berbeda dengan harga subsidi. Bahkan saya tanya petani, Bapak dapat Polska atau urea itu seandainya habis itu kira-kira dapat di mana? Dia bilang ada, Pak. Saya bilang harganya berapa? 200.000. Padahal untuk harga di tingkat petani itu menurut peraturan pemerintah itu paling kurang lebih 100.000 saja. Jadi sangat berbeda. Sehingga bagi saya perlu ketegasan atau justru pengecer ini yang perlu ditinjau. Mungkin kalau terlalu jauh kalau saya katakan ini mungkin ada sama-sama tahu antara pengecer dengan orang yang menyalurkan ke pengecer. Terima kasih. Ibu Dr. Handayani,
saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Syamsuddin Laden MP untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran. Terima kasih Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Yunus, kepada Pak Sepul yang telah mencapai pada tahapan ini. Dan apa yang telah disampaikan kepada kami melalui disertasi yang berjudul peningkatan produksi dan pendapatan agribisnis padi sawit pada berbagai etnis di Kecamatan Panolo, Kabupaten Sigi, dan juga yang telah dipaparkan tadi, maka kami ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu diklarifikasi atau penjelasan yang lebih mendalam. Kalau dari pandannya internal tadi yang kedua tiga, dan kemungkinan saya hanya dua atau satu. Baik, kita sih berharap sebenarnya bahwa hasil penelitian Promapendus ini mempunyai dampak positif baik bagi petani maupun bagi pengambil kebijakan di Kecamatan Panolo. Nah, pertanyaan saya, apa implikasi dari temuan Promapendus baik bagi petani maupun bagi pengambil kebijakan? Silakan. Kalau untuk petani, saya kira di kesimpulan saya tuliskan bahwa masih bisa ditingkatkan untuk penggunaan pupuk. Kemudian benih, saya mungkin berpikir justru benih ini kalau bisa tidak menggunakan benih seadanya, tapi menggunakan benih yang bersertifikat. Cuma memang agak susah petani untuk mendapatkan. Kemudian kalaupun didapatkan itu harganya jauh, tapi belum petani ini masih agak susah diyakinkan bahwa dengan penggunaan benih yang bersertifikat ini maka produksinya itu pasti lebih baik dibandingkan dengan produksi dengan menggunakan benih lokal atau benih seadanya. Kemudian untuk pupuk, saya tanyakan kenapa tidak dicoba untuk dibeli pupuk yang dijual bebas, yang kualitasnya pasti lebih baik dibandingkan dengan pupuk yang tersedia. Memang harganya terlalu mahal, sehingga untuk para petani mungkin hanya saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Dr. Hadayani tadi, diusahakan pada saat membeli pupuk itu jangan tinggalkan tempat sebelum menerima bukti bayar, sehingga harus tertulis di situ berapa karung yang dibayar dan berapa karung yang dibeli, supaya tidak terjadi tangan-tangan yang bermain menggunakan kesempatan dengan pupuk yang disiapkan oleh pemerintah atau yang disubsidi oleh pemerintah. Itu implikasinya terhadap pengambil kebijakan di Kecamatan Panolo. ya kan, itu yang saya sampaikan tadi, maaf Pak Dokter, karena ini pengecer atau distributor pupuk ini tidak mungkin dia berani kalau kerja sendiri, karena dia ada pengawasnya. Jadi mungkin untuk pemerintah setempat mungkin perlu lebih mengawasi lagi pengawas dari distribusi pupuk itu, sehingga petani tidak selalu menjadi termarginalkan dengan kebutuhannya untuk peningkatan produksi. Sementara setiap saat petani ini kita tuntut untuk selalu menyediakan pangan untuk kita semua, tapi apa yang dibutuhkan oleh petani tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Nah, sehingga ini mungkin bisa saya sampaikan ke pihak yang terkait untuk diperketat pengawasannya dan dipastikan bahwa memang pupuk yang disediakan itu ada. Kemudian benih bersertifikat yang dibutuhkan oleh para petani itu memang tersedia dan dengan harga yang terjangkau oleh petani. Terima kasih. Dr. Syamsuddin Laden. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Asrul Muslimin untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun
maupun saran. Silakan. Terima kasih Ibu Sekretaris Sidang atas kesempatan ini kepada saya. Untuk Promak Vendus, apakah masih bisa lanjut ya? Siap, Pak. Jadi saya ingin menambahkan pertanyaan dari beberapa yang sebelumnya. Kira-kira menurut pendapat Promak Vendus bahwa kita membandingkan antara petani lokal dan pendatang ya, apakah kehadiran petani pendatang ini memberi dampak positif atau memberi dampak sosial ekonomi terhadap petani lokal, apakah itu mungkin dalam bentuk inovasi yang bisa diadopsi oleh petani lokal atau justru menjadi tantangan bagi petani lokal untuk saling berkompetisi. Saya minta pendapatnya selama di pengamatan di lokasi ini. Saya bisa. Dari sisi positifnya, bisa saja para petani lokal pada saat melihat produksi yang berbeda, maka petani lokal bisa terdorong untuk bagaimana caranya bisa minimal menyamai dengan petani-petani pendatang. Tapi dari sisi negatif, ada hal yang saya kira ini berlaku di banyak tempat kita di Sulawesi Tengah ini. Petani lokal karena termanjakan oleh alam, maka setiap ada kebutuhan material, maka lahan yang dimiliki itu berpindah tangan. Ini negatifnya. Sementara petani pendatang ini atau orang-orang pendatang ini dengan kerja keras, ulet, mandiri, dan lain sebagainya, mereka memiliki modal, sehingga dia pada saat petani lokal mau melepas lahannya, maka petani pendatang ini akan membeli. Akhirnya apa yang terjadi? Petani lokal kita termarginalkan, bahkan pindah dari tempat yang sebelumnya ke tempat lain, ke pinggir-pinggir hutan untuk membangun rumah baru atau mencari lahan yang gratis. Kenapa? Karena habis lahannya, Pacadoa dijual, kemudian Mone Haji dijual, kemudian mau Lebaran dijual, mau segala macam kegiatan, lahan-lahan mereka dijual. Ini dari sisi negatifnya yang saya lihat sangat berbahaya bagi petani lokal. Terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Asrul SPMP. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Angga Lasmini MP. Silakan, Prof. Begini, saudara Prof. Vendus, tadi dikatakan tidak ada pengaruh terhadap pendapatan ya, pengaruh negatif. Biasanya pada berbagai etnis yang datang itu mereka membawa inovasi-inovasi baru, terutama etnis yang Bapak sebutkan tadi adalah salah satunya dari Bali, dari Jawa. Itu biasanya mereka membawa inovasi yang bisa meningkatkan terutama pada tanaman padi. Nah, apakah penduduk lokal, petani lokal itu tidak mengadopsi ilmu dari petani pendatang ini sehingga dikatakan tadi pendapatan sama? Kalau sekiranya mereka mengadopsi, kemungkinan produksi yang dihasilkan akan hampir sama, sehingga kalau dikatakan tadi Bapak punya alasan dikarenakan harganya yang sama, tapi kalau harga sama, kalau produksinya berbeda, maksudnya hasil per hektar itu berbeda, tentunya akan lebih tinggi. Nah, ini artinya saya berkesimpulan bahwa produksi juga sama dari petani lokal maupun petani pendatang. Bagaimana pendapat? Produksi itu berbeda. Para petani lokal ya mestinya bisa melihat petani-petani pendatang yang demikian gesit, berjuang untuk menghidupi keluarganya, karena sekali lagi mereka kalau tidak kerja tidak makan. Kalau orang Makassar bilang saya Makassar punna bokona loko, bukan orang Makassar kalau belakangnya luka, artinya pantang menyerah. Dia tidak akan lari melihat kenyataan dan dia tidak mau lapar di negeri orang. Sementara pendagang ini termanja oleh alam. Nah, saya kira memang akan perlahan mereka akan mengadopsi itu, karena petani pendatang ini memang sebenarnya sebagian adalah petani-petani yang sudah berpengalaman di tempat asalnya, baru datang ke Kecamatan Palolo. Saya kira itu, Bro. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Alamat Sari, MSI, Ibu Asia Eng. Bapak
tim penguji yang saya hormati, Saudara Profendus, alhamdulillah lebih dari 3/4 tim penguji telah menyampaikan pertanyaan sanggahan. Itu artinya bahwa tidak lama lagi Saudara Profendus ini akan menyandang gelar kalau lulus. Karena tergantung palunya pimpinan sidang ini. Kalau sudah diketok, alhamdulillah. Tapi ya dari hadirin yang hadir ini pasti mendoakan ya Profendus. Baik, karena sering kita berinteraksi ya, mulai dari rencana riset saya berdua, Prof. Made membimbing Profendus ini, dan oleh karena itu saya hanya satu pertanyaan. Ini juga kalau dijawab artinya tidak wajib dijawab karena nilai saya sudah store tadi ke nah, maksud saya karena tadi itu kata kuncinya sudah lama berinteraksi, banyak sudah pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke Profendus sebelumnya. Saudara Profendus, di judulnya ini kan tentang berbagai etnis. Jadi Saudara Profendus ini menganggap bahwa etnis ini penting di dalam usaha tani padi. Nah, ternyata di dalam hasil analisis estimasi fungsi pendapatan, koefisien kontribusi dari etnis ini saya cermati amat kecil ya di analisisnya itu. Nah, coba Profendus mengelaborasi. Jadi bukan kepada saya, kepada kita semua. Ya, siap. Ya, silakan. Itulah yang menandakan bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara petani lokal dengan petani pendatang tentang pendapatan itu. Seandainya itu besar, berarti ada perbedaan. Tapi kecil sekali, berarti tidak signifikan perbedaannya, sehingga antara petani lokal dan petani pendatang dalam hal pendapatan itu sama saja. Itu, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. MP. Silakan. Tuhan, hadirin yang saya hormati, saudara Profendus yang berjuang. Pertanyaan saya sudah disampaikan oleh penguji eksternal, Ibu Profesor Dr. Ramlawati. Disampaikan. Jadi saya tidak pernah stop. Jadi sehingga saya bertanya tentang yang umum saja. Begini, hasil penelitian saudara menurut saya cukup bagus, dan itu harus sampai di tingkat petani. Ternyata di tingkat petani ada perbedaan tentang produksi. Nah, sekarang apa yang harus saudara sampaikan kepada penduduk pendatang untuk meningkatkan produksinya, dan begitu pula apa yang harus saudara sampaikan kepada penduduk lokal untuk meningkatkan. Jangan hanya bahwa ini adalah alam saya tidak terdiam diri. Silakan. Dari sisi positifnya,
bisa saja para petani lokal pada saat melihat produksi yang berbeda, maka petani lokal bisa terdorong untuk bagaimana caranya bisa minimal menyamai dengan petani-petani pendatang. Tapi dari sisi negatif ada hal yang saya kira ini berlaku di banyak tempat kita di Sulawesi Tengah ini. Petani lokal karena termanjakan oleh alam, maka setiap ada kebutuhan material, maka lahan yang dimiliki itu berpindah tangan. Ini negatifnya. Sementara petani pendatang ini atau orang-orang pendatang ini dengan kerja keras, ulet, mandiri, dan lain sebagainya, mereka memiliki modal, sehingga dia pada saat petani lokal mau melepas lahannya, maka petani pendatang ini akan membeli. Akhirnya apa yang terjadi? Petani lokal kita termarginalkan, bahkan pindah dari tempat yang sebelumnya ke tempat lain, ke pinggir-pinggir hutan untuk membangun rumah baru atau mencari lahan yang gratis. Kenapa? Karena habis lahannya, baca doa dijual, kemudian mau haji dijual, kemudian mau lebaran dijual, mau segala macam kegiatan, lahan-lahan mereka dijual. Ini dari sisi negatifnya yang saya lihat sangat berbahaya bagi petani lokal. Kasih Pak. Untuk petani pendatang, sebagaimana apa yang hasil analisis bahwa untuk benih pupuk tenaga kerja itu masih bisa ditingkatkan. Karena itulah maka akan saya sampaikan ke petani pendatang bahwa apa yang dilakukan selama itu perlu lebih baik. Pertama, penggunaan benih. Kalau digunakan benih yang bersertifikat, yakin bahwa itu akan lebih baik. Kemudian penggunaan pupuk. Selama ini di data saya itu hanya rata-rata menggunakan 2 karung per hektar, maka itu masih perlu ditingkatkan sehingga produksi bisa ditingkatkan. Untuk yang petani lokal, kalau bahasa yang saya sederhana mungkin masa mau kalah dengan pendatang. Petani lokal sebagai tuan tanah, pemilik lahan yang asli, yang sudah sehidup semati dengan lahan yang di situ, maka mestinya harus lebih baik dibanding dengan petani pendatang yang datang di Kecamatan Pelolo. Karena mereka sudah menyatu dengan alam sejak dulu, sehingga mestinya minimal menyamai petani-petani pendatang. Dan sebenarnya spirit itu sudah ada, karena di Kecamatan Pelolo itu kelompok tani atau lembaga pertanian itu sangat bagus. Kelompok-kelompok tani itu sangat jalan dengan baik, kemudian penyuluhnya juga jalan dengan baik, kemudian BPP-nya juga ada. Saya kira ini tinggal waktu saja pada saatnya, mungkin pada peralihan generasi, mungkin ini yang generasi lokal yang masih agak lama. Pada saat peralihan generasi dengan peningkatan teknologi, saya kira bisa saja petani lokal itu lebih baik dibanding dengan pendatang. Tapi penelitian saya menyatakan lebih baik pendatang, itu persoalan yang sekarang dan lalu. Kasih Prof. Untuk pestisida negatif ya, saudara Prof. Itu artinya bahwa setiap kenaikan 1% pestisida akan mengurangi produksi. Tapi kalau logika kan mestinya semakin banyak pestisida, mestinya produksi semakin tinggi kan? Untuk hama ini bisa dikurangi. Kira-kira bagaimana logika? Apakah misalnya karena tanda koefisien ini bisa membingungkan kita? Ini silakan Prof. Inilah cara berpikir yang dimiliki oleh petani kita, bahwa semakin banyak penggunaan pestisida maka produksi akan semakin meningkat. Apa yang terjadi? Maka bisa saja hama itu menjadi kebal terhadap pestisida itu karena penggunaan yang sangat berlebihan. Yang kedua, setiap ada gejala, tidak tahu ini apakah pengaruh hama atau pengaruh apa atau pengaruh lain, itu tetap digunakan pestisida. Apa yang terjadi? Maka di dalam pendapatan itu setiap peningkatan biaya pestisida maka hasil juga akan turun. Produksi juga, setiap peningkatan pestisida produksi akan
semakin turun. Pemerintah dari dulu sudah menyampaikan bahwa mestinya dalam pengendalian hama dan penyakit kita menggunakan pengendalian hama terpadu dengan memanfaatkan musuh alami, tapi tidak dilakukan oleh petani. Sehingga pada saat melakukan penyemprotan insektisida, itu bisa saja musuh alami ikut mati. Sehingga hama, penyakit itu semakin susah dikendalikan, sehingga produksi itu sudah seperti apa yang sekarang ini. Biar ditingkatkan pestisida bahkan semakin menurunkan karena musuh alami yang ada di lahan sawah itu ikut mati, Prof. Kasih. Nah, itu Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Saya melihat bahwa masing-masing penguji sudah memasukkan nilai, jadi sidang ini tidak perlu kita skors untuk merekap nilai-nilai yang sudah masuk. Baiklah Ibu dan hadirin sekalian, setelah tim penguji memasukkan nilai mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah di luar disertasi adalah 4,0. Sempurnanya. Kita patut memberikan aplaus. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah dinilai juga dinilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Saiful Bahri dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Jadi karena masa studi beliau ini 3 tahun 10 bulan 29 hari. Kalau dari nilai seharusnya bisa mendapat pujian, tapi masa studi lebih dari 3 tahun. Demikianlah apa yang saya telah sampaikan sebelum saya mengundang Saudara Dr. Saiful Bahri untuk menandatangani surat pernyataan. Apakah saudara setuju dengan apa yang saya bacakan? Silakan. Saya Ketua Panitia Ujian Doktorat melantik Saudara Saiful Bahri menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu agribisnis. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Alhamdulillah. Setelah saya ucapkan selamat kepada dokter yang baru, juga kepada teman-teman Bapak Ibu pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu, selamat ketambahan 1 dokter lagi di bidang ilmu pertanian. Sebelum kita akhiri, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Saiful Bahri. Jadi beliau sudah bisa dipanggil Pak Dokter ini atau menuliskan karena sudah di yudisium, untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon izin, Prof. Alhamdulillah, saya yakin bahwa
saya dapatkan hari ini adalah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada umur 62 tahun bisa selesai. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STIP, Rektor Universitas Tadulako Palu dan para wakil. Lebih khusus lagi juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wardi, Pak Dr. Saad, yang selalu mengingatkan saya pada saat sama-sama di laut bersama beliau untuk selalu mengingatkan bagaimana kuliah. Alhamdulillah hari ini. Yang kedua, terima kasih yang saya hormati Pak Direktur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineering, dan para wakil direktur, yang saya hormati Prof. Anjar, tahun 80-an masih sama-sama Prof. Anjar di S1, tapi pada saat ini beliaulah yang menguji saya dan saya sangat hormat pada Prof. Anjar. Berikutnya pada para wakil direktur pasca sarjana, juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Munawir Sari Rasak, Kepala LF Dikti Wilayah 16 Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Juga yang saya hormati dan saya sangat banggakan, terima kasih yang sangat setinggi-tingginya pada Profesor Dr. Haradindra SEMM, rektor saya di Universitas Muhammadiyah Palu. Saya sangat bangga kepada beliau. Pada saat beliau rektor, saya mendapatkan beberapa keistimewaan. Pertama, bisa sertifikasi, kedua bisa sekolah, kemudian juga diberi amanah sebagai dekan. Kemudian pangkat saya berubah dari asisten ahli menjadi rektor. 4 yang luar biasa ini saya peroleh di zaman Profesor Dr. Haradindra SEMM. Kepada Bapak Amin Parkasi, SAG MHI, Ketua BPH Unismu Palu, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Tadi malam beliau sampaikan tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Yang saya juga sampaikan terima kasih dan bangga kepada para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak Sudirman SKM MKes, Bapak Dr. Burhanuddin SEMM, Bapak Dr. Yusuf Hasmin SHMH. Pak Rektor inilah bersama BPH dan para wakil rektor yang dengan kebijakan itu dibayarkan SPP saya dari semester 1 sampai selesai. Jadi SPP saya itu bukan biaya sendiri, tapi dari pimpinan universitas. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Pertanian, saya tidak sebutkan satu-satu. Para Bapak Ibu Dekan yang hadir pada saat ini maupun tidak hadir, semuanya saya kira setiap bertemu memberikan spirit kepada saya. Melihat rambut saya sudah mulai putih, kemudian jalan sudah mulai goyang-goyang, dia bilang bagaimana kuliah? Tidak selesai-selesai. Begitu juga istri saya, anak-anak saya dan cucu saya juga ada di belakang.
semua keluarga, kemudian teman-teman organisasi. Kalau yang saya hormati para penguji melihat ada atribut lain-lain di dalam ruangan ini, itu adalah teman-teman saya di organisasi di radio antar penduduk Indonesia yang hijau-hijau ini. Ini sponsor juga. Ya. Kemudian kakak saya di dalam disertasi saya mesti saya tulis kakak saya masih hidup, tapi sebenarnya sudah meninggal lebih dari 1-2 bulan yang lalu. Beliau adalah Mursali, mantan pegawai Universitas Tadulako. Beliau adalah orang tua ketiga saya. Setelah orang tua asli, kemudian ada orang tua lagi, kemudian di Palu, beliaulah orang tua saya. Saya tulis disertasi bahwa terima kasih yang masih hidup, tapi tidak sampai saat ini belum saya robek. Saya masih menganggap beliau masih ada. Setiap saat mendorong saya untuk selalu belajar. Mana seluruh pegawai Fakultas Pertanian dan Universitas Muhammadiyah Palu yang juga selalu memberikan spirit pada semuanya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi bahwa keberhasilan pendidikan ini bukanlah usaha saya. Walaupun Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kalau dengan usaha saya sendiri, tidak mungkinlah saat ini saya berdiri di sini. Tapi reda Allah, kemudian dari Universitas Tadulako, kemudian dari Unismu, keluarga, semuanya, baik yang di Palu maupun yang berada di Selayar, Kalimantan, dan di tempat-tempat lain. Kita semuanya memberikan spirit kepada saya sehingga hari ini saya bisa selesai. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang saya hormati dan sangat saya banggakan, promotor dan kopromotor yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sering membisik teman, kalau mau dimudahkan Allah maka permudahlah dalam bergaul dengan orang, maka semuanya akan mudah. Alhamdulillah, semua kemudahan saya bisa dapatkan. Tidak ada kesulitan sedikit pun selama saya menempuh S3 ini, kecuali dari saya sendiri yang pada saat tertentu saya stagnan, tidak ada minat untuk mulai menulis. Tapi begitu mulai menulis maka tidak pernah ada hambatan atau apa dari promotor dan kopromotor. Bahkan kalau tidak muncul Pak Saiful, bagaimana Pak Saiful? Saya kira sangat bangga dengan Prof. Made dan Prof. Alam yang sangat luar biasa membimbing saya selama saya studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, setelah ucapan terima kasih dari dokter kita yang baru, maka berakhirlah acara ujian promosi pada hari ini. Titip salam buat Pak Rektor dan juga ada Pak Wahid ini, berarti sudah tidak dinyatakan lagi di semester ini Pak Wahid, sudah mungkin dimanfaatkan untuk teman lain lagi ya Pak Wahid. Salam selamat kepada keluarga besar Fakultas Pertanian dan Ibu Bapak hadirin sekalian, Ibu dan Bapak dekan yang sempat hadir. Semoga kita bisa kembali ke tempat kegiatan kita atau ke rumah dengan sholat selamat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan